Reza. Hadir Pak, hadir. Oh, Reza juga hadir. Alhamdulillah. Selamat. Weh, udah tobat semua, Pak. Rifda. Udah mau puasa, Pak. Sakila. Gak ada Pak, gak ada Pak. Pak. Rifda hadir. Steven. Mana sih Rifda? Rifda hadir tuh, Pak. Steven. Sakila dia mulu. Ayo, Taskia. Tas. Hadir Pak, hadir. Bapak itu Hanifia hadir, Pak. Hadir. Pak, saya hadir Pak. Fatmadia. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Wiguna. Ya, Higun. Ya. Safira. Hadir. Yazira. Hadir Pak. Siapa yang belum taruh share? Hadir. Florence Saya, Pak. Pak. Saya Pak. Hanifia, Pak. Saya Pak. Pak. Firsa hadir Pak tuh. Hanifia, Pak. Hanifia, Pak. Hanifia. Aku tuh Pak. Bobby kok belum sih, Pak? Bapak Sakol Pak, hadir. yoga. Sakol jangan. Pak, Sakol jangan. Wih, satu-satu, wih. Audi, Pak. Audi, Pak. Satu. Royokan. Wih, satu-satu. Aditya Yoga ada nggak? Ada. Biarin aja biar rame ngapa sih ini. Tahu Pak tuh, Pak. Ahmad Fahri Hikmat. Audi apa Audi ya? Audi, Pak. Pak Aditya Yoga Pak. Hadir Pak. ya, Pak. Absen 6. Sakol lu makin jenong aja kok. Siapa? Pak Bobby, Pak itu, Pak. Masih merah aja. Bobby. Bobby ada Bobby. Gak ada. Ini, Pak, dia. Bapak Sakol hadir Pak. Siapa? Pak Aditya Yoga hadir. Pak Fatmadia hadir Pak. Aditya Yoga. Nah, Pak Alwi hadir, Pak. Absen 6. Fatmadia. Udah. Awi, udah dari tadi kamu Awi lagi. Oh, datangnya paling Alwi telat, udah di absen masih nanya terus. Kan takutnya nggak kedengeran. Itu udah hijau, Wi. Nomor 6 tuh pasti keluar Wi. Nomor Dan 6 Awi pasti ada Wi. baru gabung ini di kelas, makanya dia nggak tahu. Sakila. Astagfirullah, Wi. Sakol. Kita. Reza kan, Reza. Untung lagi Sakila menjelang tuh, Pak. menjelang bulan puasa, jadi saya baik. Mana lagi? Siapa Sakila lagi? ada Pak. Muhammad Putra. Hah? Itu, Pak, Muhammad yang abu-abu. Rapi, Pak, Rapi. Satu. Ya, siapa lagi? Wiper Pak. Apa Sakila? Udah, Pak. Ini Sakila sih, Pak. Sakila sih. Sakila Pak. Sakila ada. Pas. Ada Pak. Nur Pak. Oke, Tidur, Pak Sakol. udah nggak semua ya? Udah Pak. Ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Sepertinya. Sakol. Ketawa sendiri loh Pak. Pak, saya kasih double Pak. Satu doang. Assalamualaikum. Pan lu. Itu siapa? Waalaikumsalam. Ingat, nilai juga akan berpengaruh banget buat nilai di rapot ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Satu doang Pak, yang lain cuma. Ya, udah deh. Ayam siapa? Ayo siapa tuh? DKI. Oke. Elsa. Alah. Kekenya yang mana nih kekenya? Oh yang itu tuh. Pentol puyuh. Ica suka mancing nih. Aku ngerti deh ini susunya. Kalau nggak Indomie, Pentol puyuh. Oh Irit. oh Isul. Reza tuh nggak ngelamun lagi Sul. Ntar aja tuh. Selesai. Main gitar siapa dah? Pendra ngomong dong, Pendra. Siapa Oh, tuh Irin. besar? Ada alaknya. Gimana Jo jadi lotonya? Apaan Rin? Loto. Apaan sih? Gak jelas tuh.
that one for berpartisipasi. Kocak ya Rim ya. Berpartisipasi. Kocak ya Rim. Iya rumah. Sama tante. Baik. Areja. Wih. Dar. Oke, semuanya. Ya, sudah kelihatan ya. Muka Ya, saya, Pak. Kelihatan Pak. Udah Mak. Aja Pak. Kalian. ya muka saya udah kelihatan. Muka kalian Kelihatan, mana ya, yang Pak. kelihatan? Ya ini video conference, bukan audio conference. Gila Pak. Baik semuanya. Baik, Pak. Sekarang kalian persiapkan buku paketnya. Buku paketnya persiapkan dan perlihatkan. Udah. Oke, Pak. Oke. Kalian perlihatkan di video kalian buku paketnya di samping muka kalian, lalu kalian screenshot Ya ampun. sebagai bukti Gimana ingat. Pak? Pak? Sejarah peminatan sudah mempelajari tentang penelitian sejarah. Oke, silakan. Mukanya harus kelihatan sambil megang buku sambil lihat muka. Satu Pak. Mau gaya. Boleh gaya nggak Pak? Boleh gaya, boleh. Nanti ada lomba kok, lomba ekspresi megang buku paket sejarah. Ini, Pak. Iya, oke. Screenshot sama kalian ya, screenshot ya, jangan lupa ya. Oh, sama Ki. Tunggu Pak. Ya, screenshot karena nanti ada kolom penugasan di classroom untuk screenshot hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di Google Meet. Oke. Oke. Ntar dulu Pak, saya kurang semangat mukanya. Dibuka nggak Pak bukunya? Oh iya dong, masa cuma di foto doang? Oke. Ini gimana dah? Buka Bu. Oke, kalian buka itu halaman 127. 124 deh, 124. Bab 4 Pak. Ya, bab 4. Oke, bab 4 ya. Ya, Pak. Nah, tapi ngomong-ngomong sebelum lanjut, saya mau bertanya, apakah kalian, Alexander, udah ya? Apakah kalian sudah ada yang belum ujian ulangan harian, UH? Udah Pak. Saya belum Pak. Yang belum Pak, nanti. saya udah. Oke. Waktunya gitu Pak. Oke, karena ini mau menuju bulan berkah, ya, menuju bulan berkah. Jadi saya ingin membagi keberkahan. Nanti saya akan kasih link kembali buat yang belum ulangan harian. Silakan dikerjakan nanti ya. Tapi Oke Pak, makasih Pak. ya biar ada rasa Oke, Pak. adil, yang sudah mengerjakan ulangan mungkin kemarin masih kira-kira gue kayaknya ada yang kurang deh. Silakan saya kasih kesempatan untuk mengikuti ulangan secara ulang ya. Ulangan Makasih, ulang Pak. namanya. Silakan. Oke, Pak. Saya kasih kesempatan buat semua baik yang belum ataupun yang sudah. Baik, Pak. Oke Pak. Tapi kalau misalkan gue mah udah pasti yakin kok ya udah nggak usah gitu. Baik, kita lihat Siap. di bab 4. Yang penting satu saya pesan sama kalian, tugas dan ulangan tugas dan absen itu harus benar-benar ada. Kalau misalkan nggak ada tugas yang bingung, kalian langsung lapor ke saya ya. Oke Pak. Oke. Oke Pak. Oke, kita lihat di bab 4. Hari ngapain? Oh, dulu ya. Sorry. Bobi lagi bahagia bener itu, Bobi. Ya ampun. Iya Pak. Maaf keterusan. Baru bangun Lagi bahagia ya Bob ya. Bahaya ya bahagia. Alhamdulillah. Jangan lupa bahagia. Emang benar ya, jangan lupa bahagia ya emang ya, karena lagi musim begini harus bahagia. Asik. Iya Pak, Betul, bahagia selalu Pak. Bapak Sampai pada ya Pak. kuarantin. Iya benar. Seperti saya yang bahagia selalu. Bapak keren. Karena bertemu dengan kelas favorit 10 IPS 1.
Asik. Mantap. Favorit nih Pak. Keren kali. Favorit nih Pak. Ya, favorit, Pak. favorit kan buat saya, belum tentu buat yang lain karena ada unsur subjektif. Semua sih juga itu sih Pak. Semuanya juga favorit sih. Pede aja Pak, nggak apa-apa. Yo. Nah, di sini ya, manusia Indonesia. Jadi kita di bab 4 ini kita masuk ke bab baru ya, manusia Indonesia, corak kehidupan dan hasil-hasil budayanya pada masa praaksara. Di Classroom juga sudah Rumah siapa sih, Bu? Bu? Rumah siapa? Di mute dulu dong, Adam, tolong. Adam di mute dulu dong. nggak apa-apa. Maaf, Pak. Ada mah anak soleh gak apa-apa. Asik. Amin. Baik, Amin. kita kembali lagi ya. Jadi di Classroom itu ada yang baru, bab baru. Jadi kita mulai kehidupan baru ya. Ya guys, Oke, Pak. mulai kehidupan Menempuh baru. hidup baru ya Pak. Nah, di sini kita berbicara manusia Indonesia. Tentu manusia Indonesia adalah kalian, ya. Saya juga manusia Indonesia, kalian manusia Indonesia. Kita semua adalah manusia Indonesia. Di sini kita berbicara tentang corak kehidupannya. Berarti kalau corak kehidupan itu berarti ini ya, artinya ketika masih hidup. Jadi kita berbicara orang yang masih hidup ya, bukan berbicara orang yang sudah meninggal. Mati. Udah meninggal dong kalau orang. Oh iya, Pak. Iya, hewan Iya mati. Pak, tandain Pak, tandain. Ntar saya tandai ya. Nah, ini corak kehidupan. Di corak kehidupan itu seperti apa sih maksudnya coba? Oke, saya kasih dulu kepada kalian. Silahkan kalian di kolom komentar. Setiap ada pertanyaan dari saya, kalian ketik. Setelah kalian ketik, jangan lupa kalian screenshot. Nanti setelah pembelajaran selesai, semua pertanyaan-pertanyaan dari saya, silakan kalian upload ke Classroom. Karena nanti ada penilaian khusus ya, yang diskusi yang aktif dan yang tidak. Saya akan share dulu penilaian untuk tugasnya. Adam jangan siul dong. Bagus. Baik, kita lanjut ya. Saya mau bertanya dulu kepada kalian, apa sih maksud corak kehidupan? Silahkan jawab di kolom diskusi atau kolom chatting, lalu screenshot. Oke, silakan maksud dari corak kehidupan. Maksimal yang menjawab 5 orang. Silakan dimulai, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Ingat ya, kalau sudah 5 orang, yang lain nggak usah ngetik ya. Iya Pak. Oke, sudah 5 menit. Nah, tujuan pembelajaran kalian bisa dilihat di buku kalian, menganalisis keterkaitan antara manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam aspek fisik dan budaya. Nah, aspek fisik dan budaya inilah yang disebut dengan corak kehidupan. Berbicara sosial, hukum, budaya, pokoknya corak kehidupan, tapi lebih-lebihnya ke budaya. Ya, karena di situ nanti ada alat yang ditemukan dan lain sebagainya. Kita lanjut.
Tujuan yang kedua, kalian menganalisis keterkaitan kehidupan awal manusia Indonesia di bidang kepercayaan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Kira-kira nih, apa sih keterkaitan kehidupan awal manusia Indonesia dengan kehidupan manusia saat ini? Saya ulang. Manusia apa? Saya ulang. Apa keterkaitan kehidupan manusia masa lalu ya atau masa awal Indonesia di berbagai bidang yang ada di buku kalian ya. Nah, pengaruhnya untuk kehidupan kita saat ini tuh apa? Yang kalian rasakan aja pengaruh dari adanya kehidupan awal manusia Indonesia. Silahkan kalian ketik di kolom chatting. Saya kasih waktu sekitar 3 menit juga. Yo. Saya ingatkan kembali kepada kalian, setiap setelah saya mengetik langsung di screenshot aja. Karena nantinya kalau kalian lupa keluar atau jaringannya error, kalian keluar pas kalian masuk udah nggak ada lagi, ya nggak ada lagi chattingan kalian. Berarti pas udah ngetik langsung screenshot, Pak. Iya, takutnya kalian kan namanya internet ya, lagi ngedown kita nggak tahu, akhirnya live keluar sendiri, pas gabung lagi hilang deh. Baik, Pak. Karena yang akan dinilai itu yang hasil dari diskusi ya. Ya udah banyak yang menjawab. Oke. Baik ya, waktu sudah lewat dari 3 menit. Kita lanjut ke halaman 127. Nah, sebelum halaman 127 ini saya akan sampaikan melalui PowerPoint. Oke, sudah terlihat. Sudah terlihat sharing screen-nya? Sudah, Pak. Baik, ini adalah manusia Indonesia, corak kehidupan dan hasil-hasil budayanya pada masa praksara. Yang harus kalian ingat, di sini ada 2 KD. Jadi satu bab ini ada 2 kali ulangan harian, tapi bisa disiasati dengan satu yang ulangan, satu khusus penugasan. Ya, intinya ada 2 KD yang harus dinilai dan bab ini harus lulus semua. Karena satu tidak lulus maka berpengaruh sama nilai yang lainnya, terutama untuk kenaikan kelas. Baik, kita lanjut ke sini ya. Nah, di sini manusia dalam lintasan sejarah evolusi. Apa maksud dari kata evolusi? Perubahan, Pak. Perubahan ya. Perubahan secara apa nih? Secara fisik, Pak. Oke. Biologis. Oke, intinya perubahannya
tidak signifikan, ya, Ya. pelan-pelan, Iya. tapi pasti. Mm-mm. Kalau revolusi apa revolusi? Perubahan secara cepat. Cepat, Oke, Pak. perubahan Revolusi. secara Bahan-bahannya cepat. cepat. Oke, ya silakan. Mungkin ada yang mau diketik hal seperti ini pun silakan ya. Nah, di sini ada Bapak Charles Darwin. Kalian sering dengar dong nama Charles Darwin? Ya. Iya. Iya, ini Bapak teorinya manusia berasal dari Kera. Wah, 99% DNA manusia berasal dari kera. mantap. Ya. Nah, di sini beliau ya mengemukakan ini kata Abang Charles bahwa ada dua hipotesis ya spesies saat ini yang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu dan seleksi alam adalah penyebab evolusi adaptif. Oke, yang jadi pertanyaan adalah seleksi alam apa yang dimaksud sehingga dijadikan sebagai salah satu penyebab dari adanya evolusi adaptif. Adaptasi tempat, Pak. Oke, Adaptasi tempat hidup. ya, oke. Kalian ketik ya argumen kalian, silahkan ketik. Artinya mengapa seleksi alam itu menjadi salah satu penyebab dari adanya evolusi adaptif. Evolusi adaptif itu adaptasi ya. Silahkan kalian jawab di kolom chat. Saya kasih waktu 3 menit. Oke, kita lanjut. Oleh para ahli biologi, manusia diklasifikasikan ke dalam ordo primata. Nah, ordo primata itu yaitu kelompok mamalia atau jenis dari hewan yang menyusui. Apakah kita sebagai manusia dan apakah kera menyusui? Gimana? Sama tidak dengan kita menyusui? Sama, Pak. Itu adalah salah satu alasannya. Nah, di dalamnya ini tercakup prosimia. Apa sih prosimia? Silakan yang mau menjawab apa yang dimaksud dengan prosimia. Ada yang tahu prosimia? Kelompok primata bukan, Pak? Ya, kelompok salah satu kelompok primata. Nah, prosimia itu sendiri itu maksudnya apa gitu? Ya, emang dia kelompok primata. Sebelum kera. Ya, Kelompok primata sebelum kera. Kelompok primata sebelum kera sedang Lebih primitif, Pak. Oke, lebih primitif. Ya, silakan yang menjawab secara lisan. Ini yang menjawab secara lisan aja ya. Silakan ketik ulang di situ ya. Yang nggak menjawab jangan ditulis, karena kasihan untuk nilainya. Nah, pengklasifikasian ini tentu dong ada dasar-dasarnya. Karena apapun itu harus ada ilmiahnya. Akan tetapi kan dulu dan sekarang berbeda. Kalau sekarang kan lebih sempurna lah, lebih perfecto. Kalau dulu kan enggak gitu. Yang penting mereka lebih terlihat lebih kepada logika. Mereka lihat ya dijadiin cocokologi gitu kayak seperti itulah. Tapi ada juga yang enggak. Lihat perilaku ini nih, perilaku kera ya. Ini namanya grooming. Nah, ini tuh saling merawat dan memelihara. Jadi gini, rata-rata primata seperti kera atau monyet atau orang utan ya, mereka hidupnya berkelompok.
mereka hidupnya sudah ada sosial dan intelijen mereka juga udah ada hidup sosial, mereka udah saling melindungi, mereka udah punya insting juga, mereka itu ada untuk cara bertahan hidup gitu loh. Iya, Pak. Itu mereka gimana kita sebagai manusia ya, sebagai manusia apalagi kita manusia modern dengan teknologi yang sekarang semakin maju, tentunya kita juga harus seperti artinya itu mereka aja mampu bertahan, apalagi kita sebagai manusia yang mempunyai tingkat adaptasi lebih tinggi harusnya lebih mampu bertahan ya, terutama pada masa-masa pandemi COVID-19. Mereka mampu bertahan, mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita kadang suka lupa apa yang kamu lakukan. Mereka berusaha memecahkan solusi dari suatu permasalahan, kita malah suka mencari masalah. Nah, apakah kita nggak malu sama mereka, hewan di bawah kita, primata ya? Nah, itu yang jadi yang jadi bahan pertanyaan terbesar saat ini. Coba kalian bayangkan, ya, ini apa nggak bedanya dengan manusia purba? Kemarin-kemarin ada yang tawuran daerah Jakarta. Kemarin-kemarinnya lagi ada juga tawuran. Ini lagi musim pandemi. Disuruh di rumah malah nongkrong di jalanan. Disuruh di rumah malah sama temen-temennya keluyuran. Aduh. Nah, itulah ya yang jadi permasalahan kita ya. Nah, kalian sebagai orang terpelajar, kalian sudah ini artinya kita mempelajari manusia dalam lintasan sejarah evolusi. Artinya kita mempelajari manusia-manusia awal itu kita tuh supaya kita tuh bercermin diri. Ini loh, biar kita tuh move on gitu. Kita itu biar move on bahwa oh iya ternyata harus begini ya. Ini saya ingatkan kepada kalian. Salah satu pergerakan nasional indikatornya motivasi ya atau inspirasinya pergerakan nasional itu karena mereka mengenang kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Maka mereka membuat pergerakan nasional sehingga Indonesia merdeka. Ya sama ya. Jadi kita itu belajar dari masa lalu untuk bisa move on untuk ke masa depan yang lebih baik. Nah, ini sudah dilihat dari perilaku grooming ya. Mereka ya mereka bahagia banget itu tuh di bawahnya itu pohon-pohon kering ya. Terus sore-sore hari itu ada angin-anginnya seger banget gitu loh. Senja. Oh, senja banget ini. Kurang kopi, Pak. Ya kalau kopi mah mereka nggak bisa ngopi lah. Emang kita ngopi iya apa juga iya kita mah. Aduh. Dalgona, Pak. Iya. Buat dalgona. Tapi yang penting hidup sehat ya saat ini ya. Ya, Pak. Amin, Pak. Oke, kita lihat. Ini lihat di buku kalian yang halaman 129. Ini sekilas tentang teori evolusi ya. Kalian kan orang sosial. Kalian pun harus tahu dong. Artinya gini, teori evolusi ini setuju apa tidak sih dengan teori evolusi ini gitu loh. Coba deh menurut kalian tuh setuju nggak dengan adanya teori evolusi dari Charles Darwin ini? Kurang setuju. Kurang sih, Pak. Kurang setuju. Kurang, Mbak. Oke, Kurang. kenapa kurang Nggak, Pak. setuju? Karena di teori agama kita ada teori Nabi Adam. Kita bukan berasal dari monyet. Oke, mantul jawabannya. Siap. Coba. Oke, yang menjawab jangan lupa ya, silakan kalian ketik lisan kalian, silakan kalian ketik, kalau enggak saya nama gini saya yang menjawab tentang tadi teori tadi misalkan gitu ya. Jadi biar ada rekor, biar saya langsung ini juga saya lihat dicek. Oh iya, nanti nilainya kan ada. Nah, di sini tentu dong yang namanya Abang Charles Darwin itu dia nggak sembarangan, artinya dia nggak seenak jidat bahwa kita itu dari monyet gitu loh. Tentu dia ada beberapa alasan. Nah, kira-kira nih menurut kalian kalau dilihat dari buku yang ada di tangan kalian, alasannya apa sih sehingga Bapak Charles Darwin itu menganggap bahwa manusia itu ya dari monyet gitu, dari kera gitu loh.
Silakan ya, alasannya apa? Ini secara lisan aja. Yang lisan langsung nanti ketik namanya. Coba perjalanan Kenapa Pak? Tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, Dari ini Pak, tulang tengkorak yang ditemukan. oke. Dari tulang tengkorak yang ditemukan seperti apa? Seperti apa? Coba dibaca-baca dulu itu bukunya, itu halaman 129. Mirip kera Pak, mirip kera. Mirip kera. Tolong jawabannya begini ya, misalkan mirip kera gitu kan. Artinya mirip keranya itu seperti apa? Apa secara physically ataukah batiniah ataukah jasmania? Secara fisiknya kerangka-kerangkanya tuh kayak mirip gitu manusia, antar dan manusia pola sama pikir hampir mirip Pak. kera gitu. Angka tulang, terus kera itu kan bisa berdiri, dia juga termasuk binatang yang cerdas. Jadi Pola pikirnya juga 99% hampir mirip dengan manusia dari Pak. monyet itu mirip manusia. Jadi bisa jadi manusia itu evolusi dari kera. Itu Bisa. teorinya Darwin. Bisa Oh my ja- bisa jadi tulisnya dari kera, bisa Bisa jadi jadi. itu evolusi dari kera. Karena dari kera itu kan hewan pintar Pak. Dia itu juga kerangkanya itu mirip. Seperti Iya. dia memiliki 2 tangan, 2 kaki, bahkan jarinya itu 5 seperti manusia. Jadi DNA 99% kera itu mirip manusia. Jadi Darwin itu punya teori kalau misalkan manusia itu berasal dari kera. Oke. Bagus ya. Bagus Floren. Wih, keren. Ya, sayangnya Floren jarang masuk nih. Floren kemana aja? Maaf Pak, dari kemarin saya lainnya telat mulu notifnya, jadi gak ada info gitu. Emang notifnya nggak ada yang classroom? Gak ada. Aku baru nyalain kemarin waktu di kata Ali ada ini ada notif. Aku nyalain notif dulu baru ada. Iya, ya aktif di classroom ya, dicek-cek. Apa saya gaptek? Enggak lah, nggak mungkin seorang Florence ya kan, siswa yang aktif, yang pinter, ketua kelas, pandai menyanyi dan cantik bisa bilang gaptek, nggak mungkin. Siap, Kasih tahu Dar. siap. Ya, Kasih tahu Ri. nggak mungkin anak IPS 1 gaptek, anak IPS 1 kan bagus-bagus anak-anaknya. Meskipun ada lah beberapa. Abaikan, yang lain abaikan saja, udah ketutup sama teman-temannya. Bisa daftar Kak. Ya, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Tentu tadi sudah dijelaskan sama Florence. Kita lihat juga terlepas dari itu semua, bahwasanya teori ya, teori yang telah dikeluarkan oleh Bapak Charles Darwin tentunya memiliki beberapa bukti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Akan tetapi di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwa tolong bedakan antara keyakinan, agama itu keyakinan ya, dan ilmu pengetahuan gitu. Jadi nanti karena gini, kalau agama sudah fix, paham ya, sudah fix, nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu bisa diganggu gugat selama ada teori yang baru. Kalau ada teori masuk yang baru, bisa dibantahkan, maka ya teori yang lama bisa hilang, gitu loh. Beda dengan keyakinan, nggak ada teori-teori baru, gitu loh. Teorinya sudah fix. Jadi tolong hal itu dipisahkan. Jadi jangan sampai kalian disatukan. Saya pernah dulu ada siswa, dia nggak mau belajar tentang manusia purba. Saya balang, saya ini masalahnya ini ada kompetisi dasarnya dan tentu ada alasan dong harus dipelajari. Saya kasih ceramah sedikit ya, pengertian, karena saya kan orangnya pemberi nasihat ya, saya orangnya baik, memberi nasihat, gak pernah marah. Maka akhirnya mereka lihat dong, Fatmadi aja sampai tersenyum. Maka ya kan, itu namanya kata Fatmadia sarang heo. Sarang tawon Pak dia mah. Sarang tawon Pak. Sarang tawon itu yang ngomong. Oh, Rejaju lah. Si Fahri. Baik semuanya, karena waktunya sudah habis. Ya. Kalian
ya kalian tandai kan nanti jam 9:30 kan ya. Di jadwal itu dari jam 8 sampai Kita bahas di luar pelajaran, Pak. soalnya sekarang harus ada yang ikut ulangan Garin dulu sedih ya. tuh mukanya. Jadi semuanya sepertinya jangan lupa itu kalian yang kalian buat di diskusi di kolom chatting, silakan kalian foto nanti upload ke yang tadi ya udah saya share tugasnya. Oke, Jangan Pak. lupa itu. Lalu untuk Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya nanti jam 12 siang. Oke, Pak. Lalu nanti kalian silakan juga baca-baca ya tentang manusia purba ini. Oke, Pak. Jadi halaman 131 sampai halaman 147 itu adalah KD 39. Kalau halaman 148 ini KD-nya sudah berbeda. Tandai ya, tandai. Jadi halaman 148 ini kompetensi dasarnya sudah berbeda. Tandain yang mana, Pak? Ini kompetensi 3.9 itu dari halaman 127 dari halaman 127 sampai halaman 147. Nah, yang baru nanti KD baru dalam bab ini adalah cara kehidupan dan hasil budaya ya. Baik, semua 1, 2, 3 berapa? 147. 147. Halaman 148. Oke, semuanya gini aja deh, saya akan memberikan waktu kepada kalian. Kalian silakan yang masih diskusi atau ingin menjawab penambahan lain sebagainya. Saya akan share link ya. Silakan kalian kalau masih ingin mengetik silakan. Tapi kalau misalkan ada yang sudah, karena saya juga harus isi kelas yang lain. Kalau kalian ada yang sudah merasa ngetik, udah kalian foto, screenshot juga, silakan kalian live dari sini juga udah boleh ya dari sekarang ya. Nanti sebentar lagi akan saya kirim untuk ulangan hariannya. Nah, ya semuanya terima kasih banyak atas partisipasi kalian, atas semangat kalian karena yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah semangat seperti yang kalian miliki saat ini ya. Jadi luar biasa buat kalian, tetap pertahankan, tetap jabat erat teman-teman kalian. Kalau ada yang terjatuh, kalau ada yang sedang down, tolong kalian support supaya semangat ya, karena mau tidak mau kalian adalah satu kelas, sudah menjadi saudara, sudah menjadi keluarga besar 10 IP1 dan keluarga besar SMA 2 Kota Tangerang Selatan ya. Nah, selain itu silakan kalian juga jaga diri, jaga hati ya, jaga badan dan jaga jarak. Oke, dan ini menuju bulan puasa. Saya secara pribadi ya, secara pribadi sebagai guru kalian mengucapkan minal aizin ya, mohon maaf bila mana saya selama mengajar di kelas ada kesalahan kata, ada yang membuat kalian kesel, membuat kalian baper ya. Tentunya semua yang saya ucapkan adalah untuk kebaikan kalian, murni untuk kebaikan kalian, bukan untuk kepentingan saya pribadi. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata saya yang mungkin tidak sengaja ya terucap. Oke, ya semuanya. Keluarga besar IK1 juga mengucapkan minal aidin juga, Pak. Ya, sama-sama ya, selebihnya Buat Bapak. ya saya tutup. Ini sampai jam 10 saya buka dulu, tapi saya sudah keluar dari sini ya, karena saya mau mengerjakan yang lain. Terima kasih semuanya bagi yang sudah merasa dipoto, di screenshot dan lain sebagainya. Silakan nanti diupload, yang mau live silakan. Saya undur diri, saya pamit diri. Ya, nanti THR-nya berupa nilai ya, tapi berupa nilai yang aktif, yang rajin dan yang nggak malas-malas. Nanti ada THR-nya ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih lagi semuanya yang yang belum terabsen, tolong nanti tolong WA ke saya dan screenshot bahwa kalian hadir ya. Oke, semuanya
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Arigatou gozaimasu. ketemu kembali. Waalaikumsalam. Thank you so much. Hai.